Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini lagi trending bahwa para buzzer sudah menjadi satu kelompok untuk memberikan satu provokasi atau hoax kepada lawan-lawannya. Dan bahkan Surya Paloh mengatakan dalam video eksklusif Surya Paloh, saya pikir akan hancur negeri ini akibat perilaku buzzer. Dan tidak hanya itu, bahkan dari komentar dari Twitter itu sangat ramai sekali begitu. Dan bahkan seperti ini, yang paling bodoh adalah orang yang percaya dengan omongan buzzer, tidak peduli kalian profesor, dokter, pakar ini itu. Begitu kalian percaya apa yang dikatakan Dennis Regar Eko Kun tadi dan segala buzzer peliharaan mereka, kalian fiction atau bodoh. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Dr. Tifa hari ini adalah bahwa buzzer sekarang itu seakan meresahkan, memprovokasi orang dengan lawan-lawannya yang tidak sesuai dengan pendapat para buzzer-buzzer itu. Dan sekarang mulai terbukti sejak kejadian Eko Kun tadi menghina Ning Imas, terus kemudian sekarang buzzer mulai hati-hati, dan kehati-hatian itu sekarang mulai menyerang kepada politik identitas dan lawan-lawannya mereka begitu. Dan bahkan di sini dikatakan ini pertanda pakaianmu buzzer tinggal menghitung hari. Setelah Surya Paloh bakal ada bos-bos besar lagi yang buang badan lempar para buzzer ini di jalanan. Penggunaan buzzer untuk melenggangkan kekuasaan adalah kejahatan berat dan sekaligus cacat sejarah negeri ini. Mari kita tonton bagaimana apa yang disampaikan Surya Paloh ketika diwawancarai terkait dengan buzzer ini. Memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapi dengan pesimisme satu sama. Itulah tadi dari penyampaian dari Surya Paloh. Mari kita baca komentar-komentarnya. Sejak kala buzzer menuju titik ketidakpembenaan, bukan hanya bertenam. Buzzer itu cebong miskin yang gak ada otaknya. Meralat buzzer saja kita bayar untuk menghina orang, untuk memprovokasi orang. Wow, mulai ada titik terang dari elit parpol. Semangat untuk kita, waktunya kerja keras. Orang hebat lahir dari kerja keras, bukan hanya kerja cerdas. Ayo semangat rakyat, saatnya kita keluar dari hujan ini. Indonesia emas. Tapi 2030 udah bubar bro. Buzzer itu nyadar kalau duit yang didapat dan dimakan pada hakikatnya memakan bara api mereka. Naudzubillah. Tetapi mari kita baca dari netizen ya, video eksklusif dari Surya Paloh seperti ini. Saya pikir akan hancur negeri ini akibat perilaku buzzer. Dan bahkan dalam video eksklusifnya ini video eksklusif Surya Paloh, saya pikir akan hancur negeri ini akibat perilaku buzzer. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Tribun Nyok berkesempatan berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantornya Nasdem Tower Rabu 14 September 2022. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh mengutarakan banyak hal. Surya Paloh menyoroti perilaku pendengung atau buzzer di era kemajuan teknologi. Dia menilai perilaku buzzer akan menghancurkan bangsa Indonesia bila tetap terus dilanjutkan di negeri ini. Saya pikir para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir akan hancur negeri ini. Ujar Surya Paloh saat wawancara eksklusif dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network de Muara, Ambarita dan Nasdem Tower Jakarta Pusat Rabu. Ini menunjukkan bahwa
kalau saya pribadi menganalisa begini. Demokrasi gagal itu bukan karena sistem demokrasi di Indonesia yang kita jalanin, tetapi kegagalan itu adalah muncul dari para orang-orang atau elit-elit, oligarki dan para buzzer-buzzer yang menjadi satu kolam di sana begitu. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Surya Paloh itu, bahwa negeri ini akan hancur akibat perilaku para buzzer. Keuntungan para buzzer itu tidak lain, dia hanya menjadi popularisasi atau menjadi provokasi sehingga dia menjadi dapat bayaran yang banyak oleh oligarki-oligarki itu begitu. Maka buzzer-buzzer ini dipelihara pada oligarki-oligarki yang ingin punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu. Dia tidak memikirkan bangsa kita, dia memikirkan bagaimana jalannya kepentingan itu bisa mulus, bisa lancar tanpa ada kendala apapun. Makanya para buzzer itu menggoreng habis-habisan berita di Indonesia. Walaupun orang yang punya karya anak bangsa, kalau tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka dia akan dihajar habis-habisan oleh para buzzer-buzzer itu. Siapakah buzzer itu? Lah, di sini sudah diungkapkan dari pada 9 Oktober 2019 di Sewot ungkapkan anggota buzzer Istana ada Dene Siregar, ada Abu Janda hingga Eko Kuntadi. Nah, ini para buzzer-buzzer di sini yang yang dihimpun oleh tribunnews.com. Ya, berita begini, Twitter diramaikan dengan trending hashtag ILC Buzzer lantaran ILC baru saja menayangkan episode tentang buzzer di istana. Para warganet ini kini sedang bertanya tentang kebenaran adanya buzzer untuk istana. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mukhtar Ngabalin pernah ditanyakan tentang buzzer ini. Dan bahkan Ngabalin menyebutkan buzzer bisa dikatakan sebagai siber di dunia maya. Ia menyebutkan di semua negara pasti terdapat para buzzer. Dan bahkan ini fotonya. Ini sudah banyak begitu. Ini ada Dene Siregar, banyak ada yang lain begitu. Dan ini menjadi tontonan besar para buzzer-buzzer ini begitu. Ini sekelompok para buzzer kalau lihat dari fotonya. Terus kemudian bahkan akun tersebut bukan terkait nama-nama dalam anggota buzzer mereka yang bekerja ketika debat presiden lalu. Dan dalam nama tersebut terdapat nama-nama yang kini disebut memang sebagai buzzer untuk istana. Jadi seperti itu begitu. Lah, inilah yang kemudian dari mana uang yang diberikan kepada buzzer ini. Ada yang mengatakan dari APBN, ada yang mengatakan dari oligarki, ada yang mengatakan dari penguasa-penguasa yang punya kepentingan. Dan inilah menjadi catatan penting, negara kita gagal, demokrasi kita gagal karena ulah para buzzer-buzzer yang tidak sepaham dengan lawan-lawan politiknya. Sekarang banyak, ada Anies Baswedan, ada Ganjar, terus kemudian ada Pak Prabowo, ada Puan yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden terkuat di 2024. Tetapi nyatanya di semua balik itu pasti mempunyai buzzer-buzzer backingan yang kemudian untuk menghancurkan lawan-lawannya. Entah apa yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer ini. Tetapi saya yakin sekarang itu tidak lagi yang namanya tren kekuasaan atau memimpin Indonesia atau sebagai karakter, disiplin atau prestasi untuk melakukan menuju ke presiden 2024. Tetapi di sini adalah lebih kepada penekannya adalah buzzer, bagaimana dia bekerja untuk memprovokasi lawan-lawannya mereka begitu. Mari kita lanjutkan. Perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir akan hancur negeri ini, ujar Surya Paloh saat wawancara eksklusif dengan Wakil Ketua Direktur Pemberitaan Tribun. Menurut Surya Paloh, perilaku buzzer dengan cara memprovokasi dan menghina orang bisa mengganggu pembangunan karakter bangsa atau nation and character building. Untuk itu, Surya Paloh mengajak para elit bangsa ini agar bersama-sama membangun optimisme, bukan skeptisisme bagi generasi muda. Nah, bagaimana kita bisa membangun rasa optimis jika yang adanya propaganda negatif dan insinuatif?
Ia menyinggung ketika dengan mudahnya orang saling menghakimi satu sama lain yang dinilainya tidak sehat. Bangsa ini sudah lelah dengan hal-hal seperti itu. Semua telah mudah menyalahkan orang lain serta mudah menghakimi orang lain. Ini suatu kondisi yang tidak sehat. Terus kemudian Surya Paloh mengatakan, Surya Paloh meminta kepada para elit untuk bersikap konsisten menjaga kebangsaan Indonesia agar tetap bersatu. Terus kemudian saya pikir semestinya demikian, memang kita menjat game seseorang kemudian seluruh adalah pandangan perspektif negatif. Pertanyaan berikutnya, siapa kita, diri kita, ketika orang juga memiliki judgment yang sama terhadap diri kita sendiri. Saya selalu mengajarkan pasti is the past. Tantangan kita sekarang untuk ke depan, orientasi kita membangun proyeksi ke depan bangsa ini. Pikir-pikir yang mengajak optimisme, membangun harapan bukan skeptisme. Nah, bagaimana kita bisa membangun rasa optimisme jika yang hanya propaganda negatif dan inisiatif? Dan bahkan bangsa ini sudah lelah dengan hal-hal seperti itu. Semuanya mudah menyalahkan orang lain serta mudah menghakimi orang lain. Ini suatu kondisi yang tidak sehat. Orang Manado bilang, torang semua basudara, semangat persatuan dan semangat bangsa ini. Betapa besar anugerah yang harus kita syukuri terhadap bangsa ini, tetapi kita menyadari kita telah terprovokasi dan memprovokasi diri kita sendiri. Percayalah, alam akan marah pada kita. Kita hanya membangun suatu mentalitas yang menjadikan lebih miskin, lebih kering ketika kita hidup sebagai bangsa yang terjajah. Lantas untuk apa kemerdekaan ini? Untuk apa perjuangan dan para pejuang bangsa kita? Untuk apa pengorbanan mereka semuanya? Untuk apa komitmen kebangsaan kita yang Pancasilais? Ini hanya kita syukuri benar. Ini Surya Paloh sangat marah sekali kepada buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab, buzzer-buzzer yang hanya mengandalkan dan ikut-ikutan oligarki dan penguasa demi kepentingan-kepentingan tersendiri. Dan ini perlu digarisbawahi sebagai anak bangsa, mana yang buzzer, mana yang tidak begitu. Dan sekarang ikut-ikutan semua begitu. Para ikut ke buzzer semua, pemikirannya ikut buzzer semua. Ini tidak boleh dilakukan hal seperti itu, karena kita sebagai anak bangsa harus independen, punya pikiran sendiri untuk bagaimana kemajuan bersama-sama bangsa kita, bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang lalu kemudian orang ikut-ikutan. Ini banyak para buzzer-buzzer ini. Tidak hanya kalangan mahasiswa, tidak hanya kalangan rakyat kecil, tidak hanya kalangan para doktor, profesor dan sebagainya, banyak yang mengikuti ke arah ini begitu. Dan bahkan dalam komentar Surya Paloh kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai dari para elit dan bangsa, dan konsistensi itu diwujudkan ke dalam sikap keteladanan, perilaku yang konsisten, ucapan serta perbuatan yang kita butuhkan. Kalau kita hanya bisa memperelat buzzer saja yang kita bayar, menghina dan memvokasi orang, sehingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer dan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir akan hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dirinya salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanya santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian. Saya pikir ini yang harus kita akhiri. Ini akan bikin negeri kita hadapi dengan suatu pesimisme. Benar, saya setengah setuju apa yang disampaikan Pak Surya Paloh. Sekarang itu ya, negara kita itu akan hancur kalau kita memelihara para buzzer-buzzer ini. Mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentarnya para netizen. Ini perlu saya ini dari Dr. Tifa, komentar terepik. Perlu saya mention agar Anda perhatikan ini. Waspada orang yang diserang buzzer, jangan-jangan dialah pejuang kebenaran. Dan waspadalah terhadap siapa orang yang dibela buzzer, jangan-jangan dialah bosnya para buzzer. Apa tugas inti buzzer? Mengaburkan kejahatan. Titik. Ini dari Lonlot, dia membalas begini. Tanpa buzzer maka kebenaran Anda diragukan. Wow. Apa yang diserang buzzer dipastikan benar. Jika nggak diserang buzzer, Anda menyimpang. Nah, bukan seperti itu permasalahannya. Ini pemikiran-pemikiran yang keliru menurut saya pribadi. Dalam artian, apa yang dilakukan buzzer itu hanya memprovokasi. Dia tidak pernah salah,
dia kemudian tidak pernah benar begitu, selalu benar bagi mereka, tetapi tidak pernah disalahkan, maksudnya tidak mau disalahkan begitu, seakan-akan dia menjadi lot terbesar dalam para buzzer-buzzer itu begitu. Ini menjadi persoalan penting kepada negara kita itu gagal ya karena memang ulahnya mereka begitu. Dan sudah banyak komentar-komentar seperti ini. Situasi negeri kita saat ini lakon dunia terbalik, dipertontonkan kehidupan. Tapi populasi buzzer semakin sedikit, sebentar lagi punah karena merasa yang 2 tingkat di atas Sambo sebentar lagi kiok kembali menyungsep ke dalam got sebagai tempat asalnya. Jangan salah, populasi buzzer menghadapi pemilu nanti akan dinaikkan, nggak tahu perjanjiannya bagaimana. Yang jelas karena urusan perut juga maka banyak orang yang rela mengandaikan nalurinya untuk menjadi buzzer. Motif, banyak pengangguran, cari kerja susah, kebutuhan meningkat. Buzzer dan buzzer gratisan, buzzer RV dan buzzer gratisan kebanyakan ngisep-sep minyen jadi pada oneng sama onang. Betul dok, kalau yang bela atau dibela buzzer pasti sekolah. Nggak ngerasa ngomong orang ini buzzer, dia sendiri ternak akun ngebuzzer juga cuma ngebudak. Juga banyak gitu komentar-komentar netizen yang masuk akal dan saya perhatikan untuk kasus Sambo aja buzzer melimpir. Dan bahkan Dr. Tifa mengatakan seperti ini. Dokter satu ini dari tahun 2020 zaman buzzer dibayar 10.000 sampai jadi 500.000 perak. Dari buzzer bentuknya masih orang sampai jadi kera. Terus saja dihajar, dikeroyok, difitnah. Tahun 2022 buzzer dibilang dokter ODGJ. Sakarep monyo. Ini dari Dr. Tifa. Dr. Tifa Suma, buzzer membunuh demi nasi dan receh. Dari Dr. Tifa menyebutkan buzzer membunuh orang demi nasi dan receh. Dan bahkan di sini sejak dari COVID-19, Tifa pun mengungkapkan kegemarannya terhadap para pendengung yang disebut rela membunuh orang demi nasi dan receh di saat dirinya tak sesama dokter berjuang baik preventif maupun kreatif dalam menghadapi gempuran virus corona. Buzzer bebas pidana padahal terang-terangan melakukan kejahatan dan mendapat keuntungan dari kejahatan. Jadi saya yakin begini, apa yang selama ini kita lakukan begitu, bahwa saya menyimpulkan begini, ketika para buzzer-buzzer ini dipelihara dari oligarki atau kekuasaan yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, maka satu, itu buzzer tidak bisa disalahkan dan tidak mau disalahkan, dia selalu benar begitu. Yang kedua adalah masalah hukum. Buzzer sering dilaporkan tetapi masalah hukum tidak ada tindak sedikit pun terhadap para buzzer-buzzer itu. Yang ketiga adalah masalah uang receh, masalah uang yang dimakan oleh para buzzer-buzzer itu. Karena bayarannya sangat luar biasa sekali, besar begitu. Saya pernah teringat apa yang dikatakan Abu Janda bahwa dia sangat besar karena dia dibayar berapa miliaran begitu bagi para buzzer-buzzer itu begitu. Dan inilah yang saya katakan bahwa Indonesia akan gagal kalau terus-menerus memelihara seperti ini. Bukan karena hanya demokrasi sehat atau tidak sehatnya, tetapi para perilaku buzzer-buzzer ini. Semua pemimpin pasti punya buzzer begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan dan kesimpulannya adalah bahwa kita harus berhati-hati mana yang benar dan mana yang tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.